Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, sebelum ke materi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk materi hari ini marilah kita simak video berikut ini sampai tuntas. Nah, jadi apa sih gerak lurus beraturan? Nah, gerak lurus itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Nah, ini penting ya, kecepatannya tetap. Nah, jadi misalkan soal gerak lurus beraturan mirip dengan konsep perpindahan dan jarak. Nah, kita akan banyak menggunakan rumus seperti ini. Nah, ini apa sih? XT ini adalah posisi. Nah, jadi kita akan bicara tentang posisi akhir. Kemudian kita akan berbicara tentang posisi awal, gitu ya. Nah, ini semuanya dengan satuan meter, ya, atau kilometer, boleh. Kemudian juga ketemu dengan V. Nah, ini adalah kecepatan, ya, dengan satuan meter per second. Kemudian kita juga punya waktu. Nah, ini adalah waktu dengan satuan second. Nah, karena lintasan yang lurus menyebabkan besaran perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan biasanya memiliki nilai yang sama, gitu ya. Kenapa? Contoh misalnya kalau kakak punya yang lintasan yang mutar, nah misalkan dia dari sini bergerak ke sini, gitu ya. Dari titik A dia mau ke titik B, maka jarak dan perpindahannya bisa berbeda. Tapi karena gerakannya lurus, nah, dari titik A ke titik B, ya maka jarak dan perpindahannya sama saja, gitu ya. Jadi nanti di depan kalau misalnya ada kata-kata jarak dan perpindahan biasanya mirip-mirip saja. Oke, kita akan coba contoh soal. Nah, ini Anton berada 50 meter dari pos polisi, gitu ya. Ia mengendarai motor dengan kecepatan 12 meter per second, menjauhi pos polisi dalam waktu 50 detik, ya. Maka kalau kita terus diketahuinya, dia ada posisi awal atau X0 yaitu 50 meter, gitu ya. Kemudian dia punya kecepatan, punya V adalah 12 meter per second, menjauhi pos polisi dalam waktu T, ya, 50 detik. Ditanya posisi akhir Anton dan jarak yang ditempuh. Oke, yang ditanya adalah posisi akhir atau XT, gitu ya. Dan juga jaraknya berapa nih, S-nya, gitu ya. Oke, kita akan jawab nih. Oke, tadi rumusnya adalah XT sama dengan X0 ditambah V dikali T, gitu ya. XT-nya kita belum tahu. Nah, X0 itu udah 50 ditambah V-nya itu adalah 12 dikali 50, gitu ya. Sehingga XT-nya adalah 50 ditambah 600 menjadi 650. Nah, berapa sih jaraknya? Nah, untuk jarak sebenarnya tidak berbeda jauh. Nah, untuk jarak sebenarnya tidak berbeda jauh. Yang perlu kita lihat adalah seperti ini. Jadi si Anton ini dari pos polisi, nah ini ada pos polisi, gitu ya. Awalnya dia berjarak 50, itu. Sekarang berjarak 650. Nah, ini diukur dari pos polisi ya, 650. Oke, berarti dari titik 50 ke titik sini dia menempuh sebesar ya 600, tinggal dikurangin ya. Sehingga sebetulnya bisa disimpulkan jarak yang ditempuh itu adalah bisa posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Artinya 650 dikurang 50 yaitu 600 meter. Nah, kita akan menggunakan konsep seperti ini di soal-soal berikutnya, gitu ya. Contoh lagi nih, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap 60 km per jam selama 15 menit. Berapa jarak yang ditempuh? Ya. Nah, ini kita tidak dikasih tahu posisi awal. Nggak apa-apa, kita tulis saja dulu, diketahui, gitu ya. Posisi awalnya nggak dikasih tahu, anggap aja di 0, gitu ya. Kemudian dia punya V 60 km per jam. Nah, dia punya T 15 menit. Nah, ini langsung kakak ubah menjadi jam. Kenapa? Karena satuan masih sama nih. Kalau kilometer per jam, maka T-nya juga dalam jam. Maka ini 1/4 jam.
gitu ya. Yang ditanya adalah jarak. Jaraknya berapa nih gitu ya. Oke, kita hitung sekarang. Tinggal kita jawab. Tadi rumusnya xt sama dengan x0 ditambah v dikali t. Xt nya kita nggak tahu nih, posisi akhirnya kita nggak tahu. X0 nya itu adalah 0 karena ada yang tahu juga ya, kita anggap sama saja. V nya adalah 60 dikali 1/4, jangan 15 ya. Maka xt nya adalah 15 km. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata xt dengan s akan sama. Karena kan x itu tadilah s itu adalah xt dikurang x0 ya. Sehingga 15 dikurang 0 atau sebenarnya 15 km jarak yang dia tempuh. Nah, inilah yang kakak bilang kenapa perpindahan dan jarak itu bisa sama di gerak lurus yang beraturan, karena dia di lintasan yang lurus. Oke, jadi sampai sini cukup jelas ya. Sekarang kita akan belajar tentang grafik. Nah, kalau untuk grafik sebetulnya gampang. Hanya ada dua, grafik V dan juga grafik X atau jarak atau X gitu ya. Bisa X, bisa jarak nih. Bisa perpindahan, bisa jarak. Nanti kakak akan jelaskan apa bedanya. Nah, tapi cara membacanya sebenarnya lumayan mudah. Oke ya. Kalau V pasti dia akan bentuknya seperti ini, garis lurus saja. Atau bisa juga dia ada di bawah. Kalau kecepatannya ke kiri, ya. Kalau X itu pasti bisa naik turun, tapi kalau S jarak pasti dia akan naik terus. Nanti kita akan lihat, kakak punya satu contoh soal. Nah, kita akan coba aja ya. Oke, nah ini pada grafik kecepatan terhadap waktu, hitunglah lintasan yang ditempuh benda selama 10 detik. Nah, jadi kita punya yang namanya V. Jadi kalau kita terus diketahui dari grafik ini, kita punya yang namanya V nih. Yaitu V-nya sebesar 10 meter per second. Kemudian kita punya T. Di soal, sebenarnya di grafik ada 11, tapi di soal ditanyakan hanya 10 detik. Maka T-nya bisa kita masukkan 10 detik. Nah, yang dijawab adalah jaraknya dia. Hitung lintasan. Nah, ini berarti jarak. Oke, jarak atau S. Nah, karena tidak dikasih tahu, maka X0-nya kita anggap 0, gitu ya. Maka ketika menjawab, ini ditanya, tinggal XT sama dengan X0 ditambah V dikali T. XT-nya, oh ya kita cari tahu, gitu ya. X0-nya berapa nih? 0 tambah V-nya 10 dikali 10. Sehingga kita dapat XT-nya adalah 100 meter. Nah, kasusnya kan sama seperti yang ini tadi ya. S-nya sama, jaraknya sama. Sehingga, nah kita bisa dapat jaraknya adalah 100 meter. Oke ya. Oke, jadi sama aja nih. Nah, kita coba lagi grafik yang berikutnya. Nah, ini disuruh hitung kecepatan benda. Yang dikasih tahu adalah grafik X gitu ya, atau grafik posisi. Nah, kita akan coba terus diketahuinya ya. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, kalau grafiknya grafik X, grafik posisi, nah kita bisa melihat, nah ini ada beberapa titik. Nah, ini ada titik 1, misalnya titik A, kemudian ada titik B, kemudian ada titik C. Nah, kita mesti melihat dua buah titik gitu ya. Kalau tadi di grafik yang kecepatan gampang, dia hanya lurus aja. Nah, karena miring begini kita harus lihat dua titik ya. Kita mau lihat titik apa nih? Misalnya kita mau lihat titik A dan titik B. Nah, titik A ini misalkan jadi yang awal. Nah, ini jadi yang akhir. Gitu ya. Berarti ini X0 posisi awal berapa? Kita coba baca X-nya. Nah, kita coba baca grafik X. Oh, ini 4. Pada waktu T-nya adalah 0. Gitu ya. Di titik B, nah X-nya adalah 9. Nah, ini berarti XT pada waktu T-nya sama dengan 5. Nah, ini penting nih. Nah, T yang dipakai di rumus adalah perubahannya. Berarti dari 0 ke 5 selama 5 detik gitu ya. Bagaimana kalau kakak pakai yang C? C itu berarti XT-nya, misalkan X-nya itu adalah 12. Nah, T-nya adalah 8. Nah, kalau kakak menggunakan pasangan yang ini, misalnya kakak pakainya B-nya yang awal, gitu ya, C-nya yang akhir. Nah, T-nya yang akan dipakai dalam rumus adalah 3 dari 8 kurang 5. Oke, kita coba yang biru dulu ya. Jadi kan XT sama dengan X0 ditambah V dikali T. XT-nya yang akhirnya C, berarti 12 sama dengan 8 ditambah V-nya kita belum tahu dikali T-nya 3. Gitu ya. Oke, nanti tinggal kita, kalau kita ini 9 nih, sorry kakak, bukan 8, 9. Ini pindah ke sebelah sini.
Jadi 12 kurang 9, 3 sama dengan V dikali 3. Sehingga dapat V-nya adalah 1 meter per second. Nah, sama juga kalau kita melihat si hijau atau si A dan B. Nanti ini XT gitu ya, sama X0 ditambah V dikali T. Di mana XT-nya adalah si B sekarang. 9 sama dengan 4 ditambah V-nya kita belum tahu dikali T-nya adalah 5 yang kita pakai, ya. Nah, ini pindah ke sini. 9 kurang 4 jadi 5 sama dengan V dikali 5. Sehingga V-nya adalah sama 1 meter per second. Nah, ini kita mendapatkan nilai yang sama. Ya, jadi kalau ada grafik X, biasanya kita akan memilih dua buah titik untuk menentukan mana posisi awal, mana posisi akhir. Ya. Nah, hati-hati di nilai T-nya. Nah, ini di T-nya hati-hati ya. Kalau kamu mulai titik B dan C, berarti T-nya bukan 8 nih. Nah, ini T-nya. Nah, T-nya adalah 3 detik. Ya. Nah, sekarang grafiknya grafik posisi. Nah, grafik perpindahan terhadap waktu di samping. Hitung kecepatan dari detik 0. Nah, dari titik 0 ke titik 2 gitu ya. Ya, berarti sama nih. Kita punya titik A, kita punya titik B, kita punya titik C, kita punya titik D. 0 ke 2. Nah, ini berarti adalah ini kakak bikin yang 0 ke 2 dulu. Nah, itu berarti adalah titik A sebagai awal ke titik C sebagai akhir gitu ya. Kita tinggal lihat nih, oh posisinya berapa ya? Oh, posisinya si A itu di 1, si C itu posisinya di 3. Nah, waktunya berapa? Ini waktunya di 0, ini waktunya di 2. Sehingga kita dapat selisih waktunya. Nah, ini 2 detik gitu ya. Nah, tinggal kita pasang rumus. XT sama dengan X0 ditambah V dikali T gitu ya. Berarti XT-nya 3 sama dengan 1 V dikali T. Oke ya. Ditambah. Nanti ini akan dapat nih. Ini T-nya adalah 2 kalau kita ganti. Sehingga kita akan bisa mendapatkan V-nya nanti adalah 1 meter per second. Oke ya. Sekarang kita coba kalau misalkan yang 2 sampai 4. 2 sampai 4. 2 itu adalah titik C. Nah, ini titik C. Berarti ada titik C sebagai awal. Ada titik D. Nah, D sebagai akhir. Oke, kita hitung. Oke, kita tulis lagi nih ketahuinya nih. Berarti ini X-nya adalah 3. Ini X-nya adalah di bawah. Nggak apa-apa. Kita saja min 1 gitu ya. X-nya min 1. Kemudian T-nya ini dari 2. Ini menjadi T-nya 4. Sehingga kita dapat T yang akan digunakan di rumus itu adalah 2 detik. Oke, tinggal tambahkan rumus nih. XT sama dengan X0 ditambah V dikali T gitu ya. XT-nya adalah min 1, nggak apa-apa, minus 3 ditambah V-nya kita belum tahu dikalikan T-nya 2. Ini jadi min 4 sama dengan V dikali 2, sehingga V-nya akan mendapat min 2 meter per second. Kok minus sih kak? Oh ya nggak apa-apa, karena kita lihat ya, posisinya dari 3 berubah ke menjadi min 1, berarti kecepatannya memang mundur gitu istilahnya. Jadi habis maju dia mundur lagi, sehingga kita dapat V-nya negatif. Nah, gimana kalau misalkan dihitung dari semuanya nih? Nah, ini kita mau ini semuanya, berarti dari titik A yang awal gitu ya, mau mencapai titik D yang akhir gitu. Oke, berarti ini X-nya di 1, ini X-nya adalah di min 1, T-nya ini di 0, ini T-nya di 4, sehingga kita dapat ini adalah berapa nih? 4 gitu ya. Dan kita masukin rumus nih, XT sama dengan X0 ditambah V dikali T. XT-nya adalah min 1 sama dengan 1 ditambah V-nya dikali 4. Oke ya, ini 1 pindah ke sebelah sini, jadi min 2 sama dengan V dikali 4, sehingga V-nya adalah min setengah. Wah, min setengah. Min setengah meter per second ya. Nah, ini kita akan dapatkan min 1/2 meter per second. Gak apa-apa minus, karena kalau udah kita lihat dari A ke D itu pergerakannya adalah turun gitu ya. Nah, ini adalah grafik posisi. Nah, grafik perpindahan atau grafik posisi terhadap waktu. Dia bisa naik, bisa turun karena tergantung posisinya di mana, di titik 1 atau di titik berapa. Nah, tapi kalau kita disuruh menggambarkan grafik jarak, nah ini akan menjadi sedikit berbeda. Nah, kakak akan gambarkan sumbunya. Kalau grafik jarak, pasti dia akan naik terus nih. Dia akan naik terus, ya. Dan pasti dia akan start di 0.
ya. Nah, ini detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kita mulai dari 0. Dari detik ke 0 ke detik pertama dia naik 2, berarti sama nih, naik 2. Nah, ini naik 2 juga nih. Sama nih, ini dari titik A ke titik B, dari sama dengan titik A di sini ke titik B di sini. Kalau datar ya sama, datar. Ya, berarti sama, dia datar. Nah, sini. Ini titik C. Nah, yang membedakan ketika dia ke titik D, dia bergerak sejauh dari 3 ke -1, bergerak sejauh 4, gitu ya. Tapi dia tidak turun, dia akan terus naik. Ya, kalau jarak dia akan terus naik. Sampai di sini di 6, gitu ya. Nah, jadi itulah perbedaan grafik perpindahan atau grafik posisi dengan grafik jarak. Kalau grafik posisi atau perpindahan dia bisa naik turun, kalau grafik jarak dia pasti naik terus, gitu ya. Nah, kira-kira kalau grafik gerak lurus beraturan hanya seperti itu, soalnya tidak akan terlalu ribet. Biasanya akan seperti ini doang. Kalau agak sulit soalnya seperti ini. Nah, itulah video kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat dari materi ini dan semoga kita diberikan pemahaman yang lebih. Oke, dari itu anak-anak, itu materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.